Kita kembali lagi di sesi kedua bersama orang-orang PT BF. Nah, ini aku bakal menanyakan lagi nih di sesi kedua yang lebih mudah dipahami dan edukasinya lebih enak. Langsung saja, pada siap semua nih? Udah siap saya tanya ya? Saya tanya nih, dijawab loh. Dijawab loh bang. Oh iya nih, kenalan dulu dong, namanya siapa sih? Kan baru datang nih. Halo semuanya, nama saya Aldo. Saya kebetulan di PT International Business Ventures dipercaya untuk memegang divisi pengembangan yang salah satunya di Semarang, ada juga di Solo, Jakarta, dan beberapa kota lagi di Sulawesi dan Kalimantan. Ya. Jadi di sini kita coba memberikan sedikit informasi-informasi mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat luas mengenai perdagangan berjangka. Gitu. Ya, masalah. Iya. Oke, sesi kenalan sudah ya. Cukup yang usah panjang-panjang deh. Bahaya kalau panjang-panjang. Langsung saja nih ya. Kenapa harus lebih memilih trading? Kalau misalnya kenapa harus trading? Sebenarnya trading ini gak sama kok. Ya, trading ini sama sebenarnya dengan kalau kita mau usaha apa, ya entah mau buka mungkin restoran atau toko atau apa, itu sebenarnya sama. Ya, itu sebenarnya sama. Trading perdagangan berjangka atau transaksi perdagangan berjangka ini justru jauh lebih, kalau bisa dibilang lebih menjanjikan sebenarnya. Kenapa? Ini yang kita bicarakan sekarang, yang coba kita offering sekarang yang namanya optimalisasi modal tentunya. Tapi kalau kita bicara soal untung rugi, ya namanya usaha semua pasti ada untung rugi, ya. Jadi, tapi yang di sini yang dicoba ditawarkan oleh perdagangan berjangka adalah optimalisasi modal. Saya kasih contoh, umpama, misalnya Bang Rando pengen punya usaha, punya modal misalnya kita katakan uangnya 100 juta. Oke. Kalau Bang Rando pengen buka satu bisnis real, sudah otomatis yang dibutuhkan apa aja? Pasti tempat, modal kerja. Setelah itu kita bicara soal yang namanya biaya operasional, minimal kan untuk melihat 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, kan begitu. Belum lagi kita bicara soal ya kalau bicara soal biaya operasional sudah termasuk biaya gaji dan lain sebagainya. Artinya dari modal 100 juta ini, Rado itu kalau bicara untung rugi sudah rugi di depan. Ya kan sih, paling tidak kan 30-40 juta itu sudah keluar di depan. Untuk tempat, untuk ibaratnya asetnya di dalam, ya, untuk tokonya dan belum modal kerjanya lagi. Oke. Nah, kalau di transaksi perdagangan berjangka ini, uang 100 juta yang dimiliki Bang Rando ini murni semuanya untuk dipakai untuk bertransaksi. Ya, jadi optimalisasi modalnya itu ada. Oke, kenapa? Jadi 100 juta ini nggak perlu kena biaya apa-apa. Setelah transaksi baru terjadi yang namanya biaya, kan begitu. Kalau tidak ada transaksi, ya nggak perlu. Ya? Nah, kalau kita udah buka toko kan kita nggak mungkin Bang Rando hari ini buka, ya kan? Besok bagus saya, kalau besok buka tutup kan nggak mungkin. Kita harus buka terus setiap hari. Ya kan? Nah, kalau bicara soal yang namanya kerugian, justru di sini kerugian yang paling kecil yang dijanjikan. Kadang orang berpikir high risk, high return, ya, low risk, low return. Tapi hati-hati loh, ada yang namanya high risk, low return. Kenapa saya bilang high risk, low return? Terkadang kalau kita usaha, Bang Rando mungkin pernah dengar nggak? Kalau ada mungkin teman atau saudara yang sudah melanjutkan, sudah melaksanakan yang namanya bidang usaha tertentu, mengeluh, bisnis gua ini kurang bagus, bisnis saya ini kurang bagus nih. Ya udahlah, saya terusin aja deh sampai sewa saya selesai atau sewa tempat saya selesai atau ini selesai baru saya tutup deh. Pernah dengar nggak ini? Ya pernah. Kan? Lagi selama PPKM gini loh. Nah,
Justru itu, ini kan ironis. Artinya kerabat kita ini dipaksa untuk meneruskan kerugian. Kita tahu udah rugi, tapi karena sayang sewa tempatnya, sayang barangnya belum laku semua, atau apalah, segala macam faktor lah, kita dipaksa untuk menerusin kerugian. Tapi kalau di transaksi perdagangan berjangka dengan nominal tertentu, para calon nasabah maupun para nasabah itu bisa membatasi kerugiannya sampai ke tingkat tertentu yang beliau-beliau ini berkenan. Misalnya, Bang Rando punya 100 juta tadi ya. Bang Rando berkomitmen misalnya 30 juta, kalau misalnya terjadi kerugian saya stop. Artinya 70 jutanya bisa langsung ditarik. Disitulah mudahnya bisnis transaksi perdagangan berjangka. Hanya saja yang terjadi sekarang banyak orang nggak ngerti untuk masuk ke bisnis ini, atau hati-hati salah satu faktornya masuk cuma karena kenal. Oh dia kerja, teman saya kerja di sana, oh saudara saya kerja di sana, oh teman sepupu ini kerabat ini kerabat. Yang padahal sebelum masuk dia tidak mendapatkan informasi yang cukup. Gitu mengenai, akhirnya terjadilah misalnya ya kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Nah itulah kenapa saya bilang sebenarnya kalau sebagai yang opsi usaha, transaksi perdagangan berjangka ini sangat menjadi opsi usaha. Gitu. Hanya saja, mari calon-calon klien ataupun pekerja-pekerja di PT perdagangan berjangka ini pahami betul dulu. Ya, pahami betul dulu. Ini bisnis legal kok. Kenapa saya bilang bisnis legal? Ini bisnis yang dilindungi oleh pemerintah. Bahkan perusahaan-perusahaan seperti kita ini itu ya memang kita membernya dari Bursa Berjangka Jakarta. Bursa Berjangka Jakarta itu siapa yang punya? Ya pemerintah. Gitu loh. Jadi tidak bisa bilang ini bisnis ilegal atau segala macam. Sebenarnya terkadang yang membuat ilegal itu adalah bukan hanya dari pihak company-nya, tapi juga penangkapan dari masyarakat ini yang masih belum lengkap. Itu. Jadi gambaran berkurang. Jadi kalau menurut saya transaksi perdagangan berjangka ini sangat bisa jadi opsi. Hanya yang perlu diketahui adalah bagaimana cara joinnya dan ibaratnya ketahuilah hal-hal apa yang perlu diketahui sebelum menjadi nasabah. Itu gambaran lebih singkatnya Bang Rando. Kenapa harus ini bisnis yang menjanjikan sebenarnya. Gitu. Bukan bicara low cost tapi optimalisasi modal. Apalagi pas PPKM begini. Betul. Iya sih, Betul. Betul. Jadi para nasabah itu yang punya modal ini bisa mengoptimalkan dananya tanpa harus keluar rumah, tanpa harus bertatap muka dengan orang-orang yang berisiko dengan penyebaran COVID-19. Bahkan sekarang pun kalau mau join itu gampang sekali. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara join. Semuanya udah serba online. Jadi sambil tiduran pun bisa ya? Sambil tiduran kek, sambil berlibur kek, sambil bisa nggak? Yang penting sekarang ada internetnya Bang Rando. Itu aja. Kalau ini kan sambil ngopi. Nah, Lebih sampai keluar itu Iya. fokus nggak ya kira-kira? artinya Bang Rando ini kalau Bang Rando join di transaksi perdagangan berjangka, Bang Rando itu sudah bawa tokonya Bang Rando itu di handphone. Tinggal taruh buka dengan transaksi. Jadi ketika kita keluar pun, kita mau main pun, kita ada cuan gitu kan? Betul. Nggak harus kita kerja sampai keringetan atau gimana gitu ya. Oke. Betul sekali. Ada yang mau nambahin? Dari sini kan uang lain daripada pas PPKM seperti ini, daripada diam kan bisa dioptimalkan. Iya sih. Diproduksikan, diputar, gimana ya bisa ini? Karena simple. Kapanpun bisa, hampir 24 jam, dimanapun bisa, yang penting internet jalan. Lebih simple. Lebih simpel, lebih enak ya. Iya. Nggak harus keringetan gitu ya. Kita nggak mikir biaya apa aja, apa gaji karyawan. Oh iya sih. Iya. Mikir listrik, mikir air, mikir bayar sewa, yang difokuskan oleh klien benar-benar hanya bagaimana dana dia bisa berkembang. Itu aja. Iya sih. Orang tujuannya kan sebenarnya orang buka usaha apapun itu tujuannya lebih ke hasil kan.
Oke. Ini terus pertanyaan kedua nih. Kenapa harus trading di PT IBF? Oke, sebenarnya salah satu yang kita bisa sampaikan ini adalah pemilihan pada saat kita memutuskan untuk join dengan suatu bisnis perdagangan berjangka, pastikan adalah wadahnya. Wadahnya ini mempunyai tingkat legalitas yang baik atau tidak. Oke, bisa dilihat PT IBF atau PT International Business Futures itu sudah ada di legalisasikan oleh pemerintah melalui Bapepti. Apa itu Bapepti? Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Ya, itu PT IBF. Ya, yang dimana kantor pusat kita itu ada di Bandung. Ya, oke. Ini bentuk salah satu bentuk yang harus diketahui oleh pemerintah. Sekarang kan banyak, ya, ibaratnya perusahaan-perusahaan perdagangan berjangka itu banyak. Jadi ketahui dulu sampai di mana tingkat legalitasnya perusahaan-perusahaan yang ada di yang akan diajak join oleh company-nya. Diketahui dulu. Lebih selektif lah intinya ya. Biar nggak salah melangkah ya. Betul. Ya, karena banyak sekali sekarang ini penawaran mengenai perdagangan berjangka dan tidak menutup kemungkinan bahkan dari pihak Bapepti sendiri itu sudah memberikan yang namanya warning terhadap beberapa seperti gambaran-gambaran mungkin yang broker-broker yang dari luar ya, yang banyak sekali gitu loh. Jadi bijak-bijaklah memilih perusahaannya. Jadi daripada nanti di tengah jalan menangis gitu ya. Betul. Rugi kan? Betul. Aku udah masa sekian, aku udah menang sekian tiba-tiba kok nggak bisa ditarik. Kalau terjadi Bisa hilang. betul. Kalau misalnya terjadi Siapa yang udah dituntut juga kan? Iya, kalau terjadi misalnya miss itu terjadinya benar karena terjadi kerugian, ya itu kan hal yang biasa. Yang biasa. Ya kan, tetapi kalau dibawa kabur atau dibawa atau hilang begitu aja tanpa kan pasti kan kita nggak puas. Itu gambaran lebih kurangnya seperti itu. Kalau kenapa IBF itu salah satunya dari bentuk legalitasnya Bang Nando. Kita sudah terbukti. Satu lagi yang perlu diketahui dan boleh dicek kemana-mana sekarang mungkin nasabah-nasabah sudah banyak sekali dapat penawaran dari PT IBF. Ya, mau dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hampir seluruh Indonesia. Karena IBF mempunyai satu komitmen bagaimana membawa program transaksi perdagangan berjangka ini bisa secara menyeluruh ke masyarakat. Ya, ke masyarakat. Kenapa? Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kantor perwakilan dari PT IBF sudah mencapai 40 unit kantor. Oh, banyak juga ya. Betul. Artinya itu sudah tersebar kemana-mana. Jadi kalau mau trading di PT IBF itu nggak susah. Dan itu sudah dipandu lagi ya? Dan dipandu, sudah pasti dipandu. Ya kan, kalau misalnya datang misalnya perwakilan dari PT IBF ya, dari financial consultant kita, ya, mereka akan pandu nasabah-nasabah ini atau calon-calon klien ini sampai mereka benar-benar bisa. Karena PT IBF juga ibaratnya sedang menggalang yang namanya satu program yang juga diberikan oleh Bapepti adalah edukasi, ya, edukasi yang secara formal maupun tidak, ya, secara langsung tatap muka, baik dalam bentuk seminar ataupun apapun itu, training ya, itu juga akan segera juga bisa didapatkan di PT IBF dan semuanya gratis. Semuanya gratis, jadi nggak ada yang namanya edukasi di PT IBF itu bayar. Gratis. Justru lebih enak ya malahannya. Oh iya dong, lebih enak. Lebihnya itu ya. Lebih enak. Permasalahan nanti join atau tidak join, paling tidak program untuk edukasi ini berjalan. Jadi masyarakat di luar sana tidak lagi ibaratnya kalau kita bisa beli kucing dalam karung atau buta-buta lah, nggak ngerti lagi mengenai perdagangan berjangka. Ini bisnis yang sudah sangat membumi lah. Ya, intinya sekarang tinggal bagaimana dari masyarakat untuk membuka pola pikirnya mengenai bisnis seperti ini. Apalagi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Anton di masa pandemi seperti ini.
Iya sih. Gitu. Banyak itu sih yang milenial sekarang yang Oh, ikut iya. ya. Oh banyak sekali, banyak sekali. Dan yang disayangkan banyak milenial yang terjerembab di jalan yang salah. Oh, gara-gara yang Ya, jadi karena hanya melihat trading yang murah, Oh. murah boleh, dan itu harus, tapi jangan murahan. iya, iya. Ya, murah boleh, itu memang harus, apalagi zaman sekarang ya Mas ya. Tapi jangan murahan. Itu, ya. Banyak, jadi banyak yang kelebihan-kelebihan di PT IBF itu banyak sekali yang bisa didapatkan. Juga ya. Ya, mahasiswa pun banyak sekarang. Ya, Pelajar, jadi semua kalangan lah. Semua ya. kalangan udah mulai mengenal di sini. Karena lebih simpel, lebih gampang. Karena kan juga mereka kan nyari ibaratkan nyari uang tambahan. Iya. Uangnya kan. udah pasti. Siapa sih orang yang nama sukses gitu Betul, kan? betul. Oke. Juga ya di PT IBF ini banyak sekali juga analisa-analisa yang diberikan untuk panduan bagi klien kita untuk transaksi. Penarikan dana yang cuma 1 hari keluar, ya, dan ibaratnya setoran dana juga nasabah itu melalui PT banyak loh mas. Nasabah-nasabah itu setor duit itu ke rekening pribadi loh. Jadi hati-hati. Nah ini sangat rawan. Ini sangat rawan ya. Jadi bagi masyarakat perhatikan betul apakah rekening yang dipakai untuk setor itu sama dengan rekening yang didaftarkan di Bapepti. Jadi PT IBF ini punya yang namanya rekening terpisah ya, atau biasa kita sebut yang namanya segregated account. Nah, segregated account ini hanya satu untuk rupiah, biasanya satu lagi untuk US dollar, lagi untuk mempermudah nasabah yang menggunakan US dollar. Nah, rekening ini nggak boleh asal ganti dari PT IBF, gitu loh. Dan pastikan pada saat misalnya saya bertemu Mas Rando sebagai calon nasabah, apakah Mas Rando harus pastikan rekeningnya saya kasih ini benar-benar rekening yang sama nggak dengan yang ada terdaftar di pemerintah. Kalau nggak sama, jangan setor. Pada uang hilang ya? Iya. Apalagi katakanlah sama-sama rekening PT, sama-sama rekening PT IBF juga. Ternyata ada oknum. Nah, dicocokkan aja mas dengan rekening yang ada di Bapepti. Kalau rekeningnya sama, silakan setor. Tapi kalau nggak sama, jangan setor. Apalagi ke rekening pribadi. Nah, jadi banyak loh mas sekarang, banyak yang nyetornya itu ke rekening pribadi punya banyak sekali. Kalau kayak gitu tuh biarlah dia percaya nih misalnya ya, terus dia transfer ke rekening pribadi nih. Nah akhirnya dia merasa kok aku ditipu gitu, bisa nuntut nggak kayak gitu? Ya kalau misalnya secara pribadi bisa, karena kan misalnya Mas Rando serahkannya ke saya, ya kan? Mungkin ini secara pribadi bisa, tapi kalau secara ke company-nya ya nggak bisa. Tapi kalau misalnya orang itu bawa nama PT tersebut, Ya, betul. Tapi kenapa storenya ke pribadi? Jadi kan ini tinggal urusan pribadi sebenarnya. Gitu loh. Permasalahan nanti saya setorkan ke PT itu atau tidak kan Mas Rando nggak tahu. tapi banyak nggak kayak gitu yang sudah Oh banyak sekali, banyak sekali. Makanya kami dari PT IBF mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih aware. Ya kan? Karena peran serta masyarakat itu penting. Kenapa saya bilang penting buat kami juga. Jangan kami yang benar-benar pengen ibaratnya memasyarakatkan transaksi perdagangan berjangka ini terjegal oleh oknum-oknum yang tidak semestinya melakukan penawaran-penawaran di lapangan. Dengan selektifnya masyarakat itu menjadi ibaratnya memperkecil lah ruang gerak yang ibaratnya oknum-oknum yang tidak baik ini, yang menyalahgunakan perdagangan berjangka. Bisnisnya legal mas, saya berani garansi, dan itu boleh dicek. Gitu. Berarti yang kemarin-kemarin uang hilang itu aku sebenarnya. Jadi Masih mending kalau dia ada set uangnya, kalau nggak ada set uangnya. tuh, Jadi bisa gila dong berarti. ya, Walaupun terjadi hal-hal seperti itu mau nutup kemana? Iya. Kantornya nggak ada. Iya. Soalnya saya juga pernah dengar sih kejadian kayak gitu sih. Nah,
Nah, kantornya nggak ada akhirnya. Nggak ada. Jadi dia bingung mau siapa. Orangnya ada, cuman posisinya kok bisa gitu loh. Kamu tuh ditawarin seperti ini, ya kan, investasi ini, kok justru malah banyak yang dikelabui gitu kan. Jadi Karena melalui YouTube channelnya Randu bisa yang pengen ngajak bagi pelaku-pelaku bisnis transaksi perdagangan berjangka yang tahu bahwasannya yang dilakukan itu masih ilegal, ayolah join sama kita aja. iyalah, aku Ya mau kan? sih. Kita jalan, kita sama-sama majukan transaksi perdagangan berjangka ini dengan jalan yang benar aja. Gitu loh. Ya kan? Mungkin nanti ada dari rekannya Mas Rando atau apa yang tahu ya silakan diajak biar diskusi sama kita. Jadi buat teman-teman yang pengen penasaran sih ya, masih kurang jelas atau gimana, nanti komen aja nanti kita kasih edukasi lagi. Kalian mau nanya apa aja, nanti kita kasih edukasi. Ada video nextnya nanti pokoknya. Masih ada. Nanti kita akan tampilkan video-video analisa, video-video bagaimana mudahnya bertransaksi di perdagangan berjangka. Itu masih akan kita sampaikan nanti ya video-video berikut. Jadi sabar ya. Sabar. Ya dong. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ya, pertanyaannya lebih condong lebih apa ya? Enak sih kayak yang dibaca ini lebih enak. Bagaimana cara join sebagai klien di PT BF? Oh, gampang banget. Kalau join itu sekarang semua kan sudah kalau untuk sebagai klien ya, yang pertama sebagai klien. Sebagai klien ya cukup memberikan data-data pribadinya ya. Nanti kita bisa datang ke tempatnya untuk membantu registrasinya secara online ya, ataupun si customer sendiri bisa untuk mendaftarkannya sendiri. Jadi tinggal masuk ke linknya kita, ya kan, klik di apa yang open mini klik here, ya, pilih salah satu, apakah si klien memasukinya account atau regular, tinggal diklik, ya kan, dimasukkan situ, masuk ke websitenya kita, klik salah satunya ini, nanti timbul pengisian yang harus diisi, mulai data pribadi, ya semuanya. Ya, ini semuanya serba online. Nasabah atau klien dimanapun bisa lakukan ini. Tinggal kalau butuh misalnya panduan buat kami, tinggal telepon saja, langsung kita pandu pada saat beliau mengisi yang namanya proses registrasi online-nya. Sangat mudah dan ini terbuka bagi semua profesional. Ya, baik itu karyawan, pengusaha, ya, ibu rumah tangga, semuanya bisa. Yang jelas dia harus berusia 21 tahun ke atas. Kalau masih di bawah 21 tidak diizinkan oleh Bapak. Oh, Nah, ini juga salah satu contoh ini mana dong. Begitu banyak saya melihat milenial yang belum cukup umur sudah teriak rugi. Nah, mungkin Bang Rano pernah dengar ya? Iya. Mungkin umurnya baru 20, 19 tahun, ikut yang kecil-kecilan mungkin ya kan udah teriak rugi. Kalau di perusahaan yang legal, dia nggak bisa masuk. Karena umurnya harus 21 tahun. Nah, bagaimana kalau misalnya milenial yang lain mau? Gampang, banyak caranya. Nanti dia bisa bekerja sebagai agent kita nanti. Gitu loh. Ya, jadi sangat mudah. Kalau proses membuka akun itu sangat mudah. Masuk saja ke website websitenya IBF Trader, langsung cari registrasi online-nya. Nanti timbul, ya, tinggal isi ke data pribadinya dulu. Nanti kita pandu tuh pelan-pelan. Kita bantu, kita ketemu di mana? Mau ketemu boleh, Kita bantu. mau ibaratnya mau registrasi sendiri juga. Gitu. Penting jangan ketemu berdua ya. Nah, kita berdua lah ya nanti. Kita jawab. Kalau ketemu sama cewek berdua kan bahaya. Ya, Mending aku aja temukan nanti kalau. ya, boleh. Kalau aku ngerti loh ya. Boleh, paham ya.
Nih ada lagi nih pertanyaan nih, bagaimana cara join sebagai pekerja di PT IBF? Oke, kalau sebagai calon ibaratnya join ya, atau agent kita, atau ibaratnya kaum milenial ini pengen cari uang tambahan lah, ya melalui perdagangan berjangka. Silakan datang aja langsung. Ingat ya, datang ke IBF Setos Semarang atau Semarang Town Square, ya di Jalan Gajah Mada, lantai 3, ya PT IBF Semarang. Ya, salah satunya yang sudah pernah join di PT IBF Semarang, Setos Semarang, ya. Mas Morris, ya, ini dari kaum milenial. Morris sudah pernah merasakan bagaimana transaksi di perdagangan berjangka dengan income rata-rata hampir 20 juta ya, Mas. Iya, betul. Gitu. Mau cari di mana lagi? Umurnya, usianya berapa? 25 tahun. Dan sudah berjalan di perdagangan berjangka lebih kurang setahun lebih ya. Ya. Nah, ini sudah punya penghasilan lebih kurang per bulannya itu rata-rata 20 juta. Apa lagi? Malah PNS dulu. Iya. Ya, Malah PNS. betul. Ketimbang kita pusing sekarang sekolah, kuliah juga, apalagi kuliah juga belum bisa langsung masuk, ya, atau sekarang masih online semuanya, mendingan diisi waktunya dengan kegiatan positif. Datang ke IBF Setos Semarang, lantai 3. Mau nanya ya? Ya, kalau misalnya mau tanya-tanya tempatnya di mana, silakan hubungi Bang Nando. Oh, nggak ada yang nanya. Hubungin nih. Oh, jangan ke Bang Nando aja. Silakan langsung hubungi ke Bang Nando. Oh, kenapa? Bentar, kenapa harus aku? Ya, karena ya saya pengen semua yang ibaratnya melalui YouTube-nya Bang Nando ini, ya kita organize. Jadi ibaratnya semuanya ini benar-benar berjalan, juga ibaratnya Bang Rando juga bisa saling kontrol dengan saya. Bagaimana dari belinya Bang Rando ini tetap bisa berkembang dengan baik. Gitu. Kirain harus ada nomor yang lain. Oh, Pak, jangan. Jangan ya, bahaya nanti ya. Bahaya. Bahaya ya. Oh, iya. Takutnya malah bisa nggak pulang malah ya. Lupa jalan gitu. Betul. Sesat atau melalui admin kita, ibu kita bisa. Oh, Nah, ya. Yang sudah kerja pun bisa nyari kok. Iya, yang sudah punya pekerjaan tetap juga nggak apa-apa kalau mau cari uang tambahan. Jadi kita nggak murni fokusnya ke, sorry ya kalau sudah orang yang jobless atau pengangguran, enggak juga. Bagi yang punya pekerjaan sudah tetap, mau itu karyawan apapun, ya silakan. Apalagi kan banyak nih sektor bisnis sekarang yang benar-benar terdampak atas pandemi. Mereka kerja ya antara di shift, artinya mereka punya banyak waktu luang lagi gitu. Ayo ke sini, gitu. Nggak susah kok, gitu. Ya, cuman kan permasalahannya kan sekarang tertanam di sini. Gua harus nawarin begini, gua harus begini, ya kan? Jangan fokusnya ke situ. Hari ini mana yang bisa ngasihin, suka nggak suka, lakuin. Ini aku harus cari klien cewek ini berarti ini. Aduh, pilihan aja ya. Pilihan aja Bang Nando. Iya, itu pilihan aja. Kita mau nampung semuanya lah. Gitu. Oke. Lumayan ini. Bang Morris, ada pesan-pesan buat milenial? Mungkin lebih tepatnya pesannya gerak aja dulu sih, karena apa yang akan kita pikirkan itu susah, padahal kita belum lakuin, tapi setelah kita lakuin tidak sesuai apa yang kita pikirkan. Gerak aja dulu, bangun aja dulu lah, jalani dulu. Gitu ya. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, nggak perlu malu ya. Justru ini bisnis yang benar-benar kalian mau kapanpun kalian mulai ya, ataupun kalian nggak mau suka sama bisnis ini sampai kapanpun ini bisnis yang nggak akan pernah mati. Dicatat. Ya, bisnis perdagangan berjangka adalah bisnis yang nggak akan pernah mati, mau pandemi mau apa. Ya. Oke, kenapa saya bilang gitu? Selagi ekonomi suatu negara atau dunia ini masih berputar, bisnis perdagangan berjangka masih ada. Kecuali kiamat teman dulu. Lain kebijakannya. Ya kan? Nah, jadi kalau kamu capek kerja, mikir bagaimana besok nih gua kena pecat nggak ya? Besok nih saya bakal kena shift-shiftan nggak ya? Besok kalau udah capek dengan kondisi kayak gitu, datang ke sini. Ya kan, aduh, gue punya pengeluaran sebulan sekian, sementara gue cuma dapatnya segini. Datang ke sini, kita kasih solusinya.
Yang penting mau gerak. Nanti kalau datang ke aku bahaya. Boleh, justru harus datang dulu. Ya kan, masalahnya kalau tiba-tiba datang sini saya kaget. Takutnya kan edukasi secara yang lain kan beda. Nah, ya kan. Yang penting ketemunya sih orang dulu. Oh, ke sini ya. Sini dulu ya. Yang berbeda sih. Oh, yang penting di sini dulu sih ketemunya ya. Ya. Setelah itu bebas. Ya. Mana itu ya? Gimana Pak? Ada teman ada ya? Oke. Oke guys, ini kayaknya pertanyaan sudah habis ya. Nah, Tapi kalian jangan khawatir. Ini aku bakal ada next berikutnya tentang apa ya? Banyak ya? masih banyak lagi. Banyak Kita lagi akan nih. kita akan perkenalkan bagaimana cara mengoperasionalkan platform-platform untuk dipergunakan dalam bertransaksi. Kita bisa hanya menggunakan gadget, bisa juga pakai laptop, ya. Semuanya sudah bisa. Semua device sudah bisa. Nanti para masyarakat luas akan lihat bagaimana mudahnya bertransaksi di perdagangan Nusantara. Jadi udah kayak bawa toko nih di kampus Hanong. Nah, udah ya, kalian denger tuh semua ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Kita bakal lanjut di next video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian pengen tanya-tanya, silakan tulis di kolom komentar. Mau edukasi tentang apa, nanti kita buat videonya. Oke guys, sampai ketemu lagi di next video berikutnya. See you.